Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kasus hukum ledakan di Mall Taman Anggrek Jakarta ini, kita akan bergabung dengan rekan Edra Pramaskara dari Mapolres Metro Jakarta Barat. Edra, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana perkembangan lokasi ledakan saat ini. Iya, Rory dan pemirsa, saat ini Polres Jakarta Barat sudah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ledakan pipa gas di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat pada Kamis lalu. Adapun 2 tersangka saat ini berada di Polres Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan selama 1x24 jam sejak hari Kamis lalu pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kemudian nanti setelah dilakukan pemeriksaan ini akan ditetapkan apakah tersangka ini perlu untuk dilakukan penahanan atau tidak. Dan untuk kondisi tempat kejadian perkara saat ini, yakni tepatnya berada di lantai 4 Food Court Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, ini masih dipasangi garis polisi atau polis line karena untuk memudahkan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun secara umum kondisi yang berada di pusat perbelanjaan tersebut terbilang kondusif dan tidak mengganggu adanya proses transaksi antara pengunjung dan juga penjual di mall tersebut. Rory. Lalu sebenarnya apa yang membuat polisi menetapkan 2 orang tersangka dari teknisi dan juga supervisor? Iya, Rory. Sebenarnya untuk terjadinya ledakan pipa gas di Mall Taman Anggrek, ini ada 3 orang yang terlibat, yakni 1 orang supervisi, 1 orang teknisi, dan 1 orang asisten teknisi. Namun polisi hanya menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni 1 orang supervisi dengan inisial KA dan 1 orang teknisi dengan inisial FA. Di mana bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi di TKP dan selama proses penyidikan ini menunjukkan 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk informasi lebih lanjut, kami saat ini sudah bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi, yang akan dapat menyampaikan informasi lebih lanjut. Selamat sore, Pak Hengki. Ini bisa disampaikan mengapa pada akhirnya kepolisian menetapkan 2 orang dengan inisial KA dan FA ini sebagai tersangka? Jadi memang diawali bahwa kasus ini yang sangat berperan adalah 2 orang ini ya. Namun perlu saya tekankan bahwa penyidikan ini berkesinambungan. Akan sangat mungkin ada tersangka-tersangka berikutnya. Namun sebelum itu kami perlu jelaskan kronologis daripada terjadinya insiden ini, yaitu diawali adanya niat daripada Mall Taman Anggrek atau PT Mulia Inti Pelangi ini untuk merelokasi food court dari lantai 4 ke lantai 2. Nah, dalam proses pemindahan ini memang ada beberapa hal yang harus dipindahkan, salah satunya adalah meteran gas. Nah, meteran gas sebelumnya sudah pernah dipindahkan, beberapa 5 meteran gas sudah dipindahkan. Namun pada tanggal 20 itu memang diharuskan perintah daripada asisten chief engineeringnya bahwa harus dipindah. Namun dengan syarat harus memperhatikan keamanan daripada proses tersebut. Nah, dalam hal ini, terkait dengan pengamanan, itu ada 2 fase. Yang pertama adalah keamanan terhadap valve ataupun tuas ini harus dalam posisi aman. Yang kedua, setelah meteran gas ini diambil, maka akan ada pipa yang terbuka. Nah, ini harus ditutup dengan namanya flang, ya, flang tertutup, nah, ataupun dop. Nah, ternyata pada hari itu 2 orang ini berkoordinasi dengan food court, manajer food court. Ada 3 tempat yang sudah siap untuk dipindahkan meteran gasnya ini. Namun hanya tersedia 2 dop. Akibatnya 1 masih terbuka. Nah, saat itu 2 orang ini mengatakan bahwa ini hanya akan disusulkan sambil menunggu dop ini dibuat di bawah. Nah, ternyata pelepasan meteran gas ini pada pukul 8 terjadi ledakan pada pukul 10.30. Mengapa? Di rentang waktu ini ternyata ada pegawai daripada Depot Betawi ini yang akan memasak air. Pada saat menghidupkan kompor ternyata tidak hidup. Dibukalah tuas ini, akhirnya keluarlah gas itu, tidak lama terjadi ledakan. Nah, oleh karenanya setelah kejadian tersebut memang banyak spekulasi apakah ini bom, apakah ini sabotase. Nah, pada kesempatan ini kami perlu jelaskan bahwa ini adalah murni kelalaian. Kami sampai saat ini masih memastikan bahwa ini adalah kelalaian. Nah, saat itu kami mengundang dari tim-tim baik dari Gegana
kita untuk memastikan apakah ada bahan-bahan peledak di TKP. Setelah di swab ternyata tidak ada. Kemudian kita datangkan ahli dari laboratorium forensik, dari subit balistik, metalurgi forensik, maupun kebakaran. Nah, 3 tim ini memiliki kesimpulan yang sama, bahwa asal muasal ledakan ataupun kebakaran ini adalah dari depot Betawi karena ada pipa yang terbuka dan tidak ditutup dengan dop itu tadi. Pak, berarti ini murni karena kelalaian atau human error ya Pak ya. Nantinya apa pasal yang akan dijerat kepada tersangka? Terhadap 2 tersangka ini kita terapkan konstruksi pasal 188 KUHP, jadi karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya letusan ataupun kebakaran, ataupun pasal 360 KUHP ya, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat. Ya karena memang terjadi 7 korban dan saat ini 4 korban masih ada di Rumah Sakit Royal Taruma karena mengalami luka bakar di atas 20% dan juga harus mengalami perawatan secara intensif. Ya, dari pasal tersebut apa yang menjadi ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada tersangka Pak? Ancaman maksimalnya 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, kemudian terhadap 2 tersangka ini saat ini masih diperiksa 1 kali 24 jam, nanti akan kita tentukan apakah perlu ditahan atau tidak karena pertimbangan subjektif dan objektif harus kita pertimbangkan. Artinya apakah yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana dan lain sebagainya. Ya, dari yang disampaikan oleh Bapak Hengki, ini ada 7 orang yang menjadi korban dalam peristiwa ini, sehingga dapat dikatakan pesan yang dapat diambil adalah bahwa untuk melakukan pekerjaan ini harus tetap profesional, karena apabila mencelakakan orang lain ini dapat dikenakan sanksi pidana. Rory. Edra Pramaskara, terima kasih atas laporan Anda.